Senang sekali kembali bertemu dalam program Worship from Home. Dan saudara sekalian, kita percaya bahwa Tuhan mau agar kita tidak hanya fokus memikirkan hidup kita, tetapi bagaimana kita mau menjadi berkat, berdampak positif bagi banyak orang. Dan subtema kita bulan ini adalah bekerja secara excellent. Saudara sekalian, saya percaya bahwa setiap kita pasti punya tugas, punya tanggung jawab, dan punya persoalan, dan juga punya musim kehidupan yang berbeda-beda. Tentunya dalam menghadapi hidup yang semakin penuh tantangan ini, maka kita perlu belajar memilih untuk menjadi problem solver atau penyelesai masalah. Itulah tema khotbah saya malam ini, problem solver, ya, penyelesai masalah. Kita akan bisa bekerja secara excellent kalau kita memilih menjadi penyelesai masalah dan bukan menjadi troublemaker, pembawa masalah. Pilihan ada di tangan kita. Siapa yang mau jadi penyelesai masalah, problem solver, angkat tangan saudara, katakan saya mau jadi problem solver. Ya. Nah, saudara sekalian, tentunya untuk menjadi problem solver, kita perlu banyak belajar. Nah, Raja Salomo mengajarkan bagaimana kita bisa menjadi problem solver dengan kerinduan untuk kita mau terus belajar dan membutuhkan kerendahan hati untuk kita bisa belajar. Baik belajar dari Tuhan langsung melalui suara firman-Nya, maupun juga belajar dari orang lain, kelebihan maupun kegagalannya, tetapi kita juga bisa belajar dari apa yang ada di sekitar kita. Termasuk Alkitab mengajar kita bisa belajar dari binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Bagi kita semua, tentunya pasti kita pernah mendengar peristiwa bagaimana Yesus, saudaraku, meminjam keledai yang muda yang belum pernah ditunggangi untuk masuk ke kota Yerusalem dalam peristiwa ketika Yesus akhirnya dimuliakan dan semua orang melepaskan jubah mereka, mengambil daun palem dan teriak Hosana, Hosana. Dan bagi kita semua pada waktu membaca kisah itu, ketika keledai muda yang belum pernah ditunggangi, lalu kemudian dipakai Yesus, bagi kita biasa saja. Tetapi satu kali ada seorang dokter hewan, waktu baca ayat ini, dia langsung bertobat, saudaraku. Dia nangis. Dan waktu ditanya, kenapa kamu nangis? Karena saya ini belajar tentang hewan dan juga terutama tentang keledai. Yang namanya keledai masih muda, belum pernah ditunggangi. Kalau ada orang mencoba menungganginya, pasti keledai liar itu akan berontak dan menjatuhkan penunggangnya. Tetapi waktu dia baca Alkitab, dia nangis. Kenapa? Karena yang liar begitu di tangan Yesus langsung jinak, langsung Yesus bisa naik dan dipakai untuk masuk ke kota Yerusalem. Kan tidak tercatat bahwa Yesus ketika dia naik, lalu keledainya marah, lalu kemudian Yesus jatuh karena keledainya berontak. Tidak. Tetapi di tangan Yesus, apa yang liar bisa jadi jinak. Saudara sekalian, jadi kita percaya juga bahwa kalau ada suami yang masih nakal, istri yang mungkin masih belum mau taat dengan firman, atau anak-anak yang masih nakal, ya serahkan ke tangan Yesus. Di tangan Yesus, maka yang liar akan berubah jadi baik, saudara. Katakan amin. Nah, hari ini izinkan saya mengajak saudara untuk melihat Raja Salomo mengajar kita untuk kita menjadi problem solver, belajar dari 4 binatang kecil. Lihat Amsal 30 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan, gesit, ya. Dalam bahasa Inggrisnya extremely wise atau extreme wise. Jadi sangat bijaksana, sangat ekstrim dalam kebijakannya.
Apa saja 4 binatang kecil itu? Yang pertama, ayat 25, semut. Bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Ayat 26, pelanduk. Bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Yang ketiga, ayat 27, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Ayat 28, cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Nah, ada 4 binatang, semut, pelanduk, belalang, cicak. Ayo ucapkan sama-sama, 2, 3, semut, pelanduk, belalang, cicak. Ya, sekali lagi, 2, 3, semut, pelanduk, belalang, cicak. Ya, bagi pencinta anjing, sorry, belum termasuk di dalam ayat ini, saudara ya. Apalagi pencinta kucing, saudara ya. Nah, kita akan belajar satu persatu. Apa yang menjadi kelebihan yang kita bisa belajar dari 4 binatang kecil ini? Supaya kita bisa menjadi problem solver, penyelesai masalah. Yuk kita belajar yang pertama dari binatang semut. Katakan bersama saya, semut. Nah, apa yang kita bisa belajar dari semut? Ada 3 pelajaran penting. Semut bijak mengantisipasi. Saudara sekalian, semut tidak menunggu masalah besar datang baru mulai bertindak. Tetapi semut sudah mengantisipasi jauh sebelum masalah besar terjadi. Nah, ayat itu berkata bahwa ia menyediakan makanannya di musim panas. Amsal 6 ayat 8 juga berkata ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saudara sekalian, semut tidak panik ketika musim dingin datang. Kenapa? Karena mereka sudah mengantisipasi jauh sebelum dan dengan bekerja keras di musim panas. Ingat dalam konteks Raja Salomo itu, saudara, ini konteks di Yahudi, di Israel. Dan Israel itu ada 4 musim, sama dengan kita yang di Amerika di pantai timur, ya, dan hampir bersamaan. Ketika kita lagi musim panas, di sana juga panas. Kita musim gugur, ya, di sana juga musim gugur. Ketika di Amerika musim dingin atau salju, di Israel juga musim salju. Sementara ketika musim spring juga sama. Jadi, saudara sekalian, ada 4 musim. Indonesia juga ada 4 musim, ya. Musim panas, musim hujan, musim durian, dan musim mangga, saudara ya. Nah, saudara, jadi semut ini, boleh kembali ke wajah saya ya, semut ini, saudaraku, tidak panik ketika musim dingin datang, ketika mereka tidak bisa lagi bekerja. Mengapa? Karena mereka sudah mengantisipasi, sudah mempersiapkan diri jauh sebelum musim dingin datang. Dengan mereka bekerja keras, mengumpulkan makanannya lebih dari cukup. Sehingga ketika musim dingin datang, mereka sudah siap. Nah, banyak orang gagal bukan karena tidak punya kemampuan, bukan karena kurang pandai, tetapi banyak orang gagal karena mereka santai-santai dan menunggu sampai akhirnya keadaan jadi makin parah. Saudara sekalian, banyak orang menunggu sakit baru sadar pentingnya menjaga kesehatan. Ya, memang tidak ada kata terlambat, tapi jauh lebih baik kalau kita ya tidak minta doa kesembuhan, tidak minta mujizat kesembuhan, tapi kita sehat, tidak sakit-sakitan. Katakan amin. Ada orang menunggu krisis, baru sadar perlu belajar mengatur uang. Nah, ketika dia keadaan baik, kelimpahan, foya-foya, hanya memikirkan untuk kesenangan hari itu. Begitu krisis datang, ya akhirnya menjadi orang yang mengalami kesukaran. Dan saudara sekalian, kenapa tidak kita waktu berkelimpahan, waktu keadaan baik,
kita betul-betul sudah mengantisipasi kalau sampai terjadi krisis. Ada orang menunggu keluarga hancur, baru mencoba menyadari pentingnya membangun hubungan keluarga. Ya, saya percaya tidak ada kata terlambat, tapi jauh lebih baik sebelum keluarga kita mengalami masalah, ya kita betul-betul sudah membangun hubungan yang baik. Ada orang menunggu kemudian sekalian kering hidupnya, kemudian kosong, hampa, stres, baru mencoba mencari Tuhan. Nah, ini adalah kebodohan yang seringkali dialami banyak orang. Semut mengajarkan prinsip bahwa orang bijak harus bisa mengantisipasi sebelum masalah besar itu datang. Ingat, Nuh itu membangun bahtera bukan saat hujan mulai turun, tetapi Nuh membangun bahtera jauh ketika langit masih cerah. Yusuf menyimpan gandum di Mesir bukan ketika kelaparan datang, tetapi pada waktu 7 tahun kelimpahan, Yusuf sudah, saudara sekalian, mempersiapkan diri sehingga ketika dunia mengalami kelaparan, Mesir yang dipimpin oleh Yusuf justru mengalami kelimpahan. Jadi yuk kita belajar, saudaraku. Memang Yesus berkata, jangan khawatir akan hari esok, kesusahan sehari cukup sehari. Tapi ingat, bukankah Yesus sendiri yang juga berkata bahwa ketika kamu mau membangun menara, duduk dulu, hitung buat anggarannya, supaya kamu siap untuk mencukupkan, jangan sampai bisa membangun, tapi tidak bisa menyelesaikan. Jadi semut mengajar kita untuk bijak mengantisipasi. Nah, saya sebagai gembala tentunya senang kalau lihat jemaat pengurus itu sudah mengantisipasi, bukan paranoid ya, tapi betul-betul sudah well prepare, karena Tuhan juga mau kita well prepare akan masa depan kita. Contoh, ya, mengantisipasi yang paling konkret, ya belilah life insurance. Kalau saudara semua sudah ada uang lebih, ya kan, kita makan di luar aja, sekali makan belanja aja berapa ratus dolar, ya kita begitu mudah. Kenapa tidak kita sejak muda beli life insurance? Ya, ketika kita masih muda akan jauh lebih murah, karena paling cuma 100 dolar, 150 atau 200, dan tetapi itu akan menolong kita kalau sampai tiba-tiba meninggal, atau ternyata kita sakit parah, atau kita panjang umur, tapi tetap itu akan jadi tabungan. Nah, jadi ini contoh, termasuk juga saya sarankan kalau Anda traveling, terutama ke luar negeri, ya kita harus bisa mengantisipasi, belilah travel insurance. Paling cuma 150 keluarga atau 200, cari ambil coverage yang paling tinggi, walaupun lebih mahal dikit, tapi akan menolong kita jika ada apa-apa, ya kan? Saya masih ingat ada satu keluarga di Australia lagi liburan ke Eropa karena merayakan 50 tahun anniversary mereka. Sampai di pedalaman Stuttgart, Jerman, di daerah Romantic Road, ya, di daerah kota-kota romantis, nggak taunya suaminya kena jantung. Lalu kemudian diangkat helikopter, dibawa ke rumah sakit besar di Stuttgart, Jerman. Di sana meninggal, ya. Dan kemudian akhirnya jenazahnya dipulangkan ke Australia. Dan mereka nggak beli travel insurance. Dan habisnya hampir 100.000 US dollar lebih, dan mereka istrinya kaget, dan untungnya mereka masih punya life insurance, jadi keluar coverage-nya untuk bisa mengcover. Nah, sejak itu dia selalu berkata pada semua teman-temannya, please, kalau traveling, belilah travel insurance. Nah, ini bukan berarti Anda tidak beriman ya, tapi justru Tuhan mau kita selain beriman, tapi kita juga disertai tindakan yang bijaksana, ya, termasuk menabung uang, ya. Jadi paling tidak setiap bulan sisihkan 20% dari income saudara, itu minimal. Supaya apa? Jika ada goncangan ekonomi atau ternyata ada ya hal-hal yang emergensi, kita sudah mengantisipasi. Berikutnya, kita bisa belajar dari semut, apalagi semut bijak dalam inisiatif. Ya,
semut tidak menunggu pemimpin, tetapi mereka memiliki inisiatif dan tanggung jawab. Apa sih inisiatif? Inisiatif adalah tindakan-tindakan penting yang harus dikerjakan. Nah, saudara sekalian, banyak orang kenapa mereka tidak menjadi problem solver? Karena mereka tidak punya inisiatif. Ya, saudaraku, orang-orang yang sukses ternyata adalah orang-orang yang kreatif dan sudah melangkah satu langkah, dua langkah, bahkan 10 langkah ke depan sebelum orang lain melangkah. Nah, maturity works without being watched. Artinya kedewasaan itu terbukti ketika kita bekerja walaupun kita tidak diawasi. Nah, lihat semut, biarpun tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya, tidak ada penguasanya, tapi semut berinisiatif mengerjakan, bekerja keras, melakukan apa yang harus dia kerjakan. Dan inilah bagian yang harusnya menyadarkan kita. Semut tidak bekerja baru kalau diperintahkan. Semut bekerja bukan karena ada yang mengawasi. Mereka bekerja karena mereka tahu apa yang harus dikerjakan. Dan inilah perbedaan antara orang dewasa rohani dengan yang kanak-kanak rohani. Kanak-kanak rohani perlu diawasi terus. Sementara orang yang dewasa rohani itu punya kesadaran. Dia akan tahu apa yang harus dikerjakan walaupun, saudaraku, tidak diperintahkan, tidak diawasi. Tentunya apa yang harus dikerjakan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan dan bagi kebaikan. Katakan amin, ya. Lalu yang ketiga, semut juga bijak dalam bersinergi. Saudara, kita tahu bahwa semut itu ya kecil, lemah sendirian. Tapi kalau mereka menjadi satu koloni semut yang banyak, yang bersatu, yang bersinergi, maka semut itu akan bisa menyelesaikan masalah, bahkan bisa mengangkat bahan makanan yang jauh lebih besar dari ukuran tubuh mereka. Semut tidak menyelesaikan masalah sendirian, namun mereka membangun kerjasama. Unity creates impossible result. Kesatuan akan menghasilkan hasil yang nampaknya mustahil, tetapi itu terjadi. Nah, suami istri, orang tua anak, kalau dalam satu pekerjaan, dalam satu pelayanan, dalam satu gereja, kalau rukun, itu percayalah, yang namanya keberhasilan dan juga berkat itu akan diperintahkan buat kita. Nah, untuk jadi bisa membangun kesatuan, kerukunan, ya ego kita masing-masing yang harus dipotong, yang harus disalibkan. Satu semut terlihat lemah, tetapi satu koloni semut yang bersatu, yang saling bersinergi, akan mampu mengangkat dan memindahkan benda yang jauh lebih besar dari tubuh mereka. Nah, yuk kita belajar dari semut. Semut itu mau kerjasama. Di zaman sekarang, yuk kita tidak sibuk membangun permusuhan, sikat sana, serang sana, iri sana, dan sebagainya, saling menjatuhkan, menjelekkan, nggak perlu. Ini waktunya kita bersinergi. Saya memberi masukan buat teman-teman apologet yang di YouTube yang lagi banyak berantem. Ngapain sih? Nanti justru diketawain oleh banyak bukan non-Kristen. Berapa banyak saling antar gereja saling menyerang dan saling menjatuhkan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, saling sikut-sikutan. Tidak perlu. Yuk kita belajar bersinergi, karena di mana 2-3 orang sepakat minta apa saja, Tuhan akan kabulkan. Amin. Ya, makanya suami istri harus rukun, ya. Tidak apa-apa, walaupun ada banyak perbedaan, tapi yang penting rukun. Karena kalau rukun adem, dan kalau adem itu jadi magnet menarik berkat. Nggak perlu sibuk cari berkat, tetapi kesanalah berkat Tuhan akan dicurahkan. Katakan amin. Ya, jadi saudaraku, yuk kita sibuk membangun sinergi, membangun kolaborasi, dan kalau kita orang percaya bisa melakukan itu, hidup kita akan dahsyat. Ya, jadi dari semut, binatang yang pertama kita belajar 3 hal. Yang pertama, kita harus bisa mengantisipasi. Yang kedua, punya inisiatif. Dan yang ketiga, pandai bersinergi.
Ya, yang kedua sekarang dari binatang pelanduk. Pelanduk atau rock badger ya atau hirak. Ya, tayangkan dikatakan bahwa pelanduk itu bangsa yang lemah, itu gambarnya, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Saudara, pelanduk ini nggak punya senjata untuk mempertahankan diri. Anda tahu ya, kalau serigala punya taring, kalau kemudian gajah ya punya itu belalai, kalau domba atau kambing punya ya apa namanya tanduk. Tetapi saudaraku, pelanduk tidak punya alat untuk melawan musuh. Jadi dia ini bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Apa yang kita bisa belajar dari pelanduk? Pelanduk ini adalah binatang yang bijak memilih fondasi. Saudara, pelanduk sadar bahwa kekuatannya bukan pada dirinya sendiri, tetapi kekuatannya kepada tempat dia berlindung. Ketika dia masuk punya fondasi yang kuat yaitu di bukit batu, ya, maka dia sadar dia akan terlindungi. Nah, hal yang sama juga dalam hidup kita. Bangunlah fondasi yang kuat di dalam hidup kita. Hidupi firman Tuhan. Jangan hanya membangun ya sukses, tapi bangunlah karaktermu dalam Kristus. Sehingga saat badai datang, fondasi itu akan menentukan apakah kita tetap berdiri kokoh ataukah kita roboh. Nah, orang Kristen yang punya fondasi yang kuat, seperti pelanduk ini, saudaraku, waktu lewati masa godaan, lewati masa sulit, lewati masa kekecewaan, lewati masa yang betul-betul membuat orang itu bisa mundur, tetapi dia akan tetap kuat. Kenapa? Karena punya fondasi, yaitu Yesus, sang batu karang yang teguh. Orang bijak bukan yang paling kuat, tetapi yang memilih fondasi yang paling kokoh, itulah berlindung di dalam Tuhan. Amin. Yesus gunung batu kita, dan mari jadikan Yesus sebagai tempat perlindungan kita. Dari pelanduk yang kedua kita bisa belajar bijak mengenali kelemahan. Nah, pelanduk tidak berpura-pura kuat jadi singa, tetapi pelanduk mengenali keterbatasannya dan kelemahannya. Tahukah Anda, kita harus belajar mengenali bukan cuma kekuatan kelebihan kita, tapi juga mengenali kelemahan kita. Ya, kenapa, saudara sekalian? Karena untuk berani mengakui kelemahan itu membutuhkan kedewasaan, membutuhkan kerendahan hati, dan mau belajar dan bertumbuh, dan harus membuang kesombongan, sehingga saudaraku sadar, oh ya, aku punya kelemahan ini. Ya, dan Anda tahu ya, kita ini punya blind spot, kita ini punya titik buta yang seringkali kita nggak sadar, tapi orang-orang dekat kita yang tahu. Makanya kita perlu belajar terbuka untuk kita terima bukan hanya pujian, tapi kita juga mau terima masukan, kritik, saran, supaya kita ini akhirnya jadi lebih baik. Kenapa? Karena kesombongan menyembunyikan kelemahan, tetapi hikmat justru berani mengakui kelemahan itu dan bangkit dan keluar sebagai pemenang. Amin. Apa kelemahan kita? Mungkin suka marah, suka emosi, ya. Kelemahan kita mungkin pelitnya bukan main. Kelemahan kita mungkin suka ya overthinking, ya. Kelemahan kita mungkin terlalu sensi, baperan, ya. Kelemahan kita mungkin adalah orang yang sombong. Nah, ayo kita belajar seperti saudaraku pelanduk ini. Mereka menyadari kelemahannya. Dan yang ketiga, dari pelanduk kita belajar bijak mencari perlindungan. Saudara, saat bahaya datang, pelanduk akan segera lari kembali ke celah-celah batu di mana dia akan aman. Nah, bagi orang percaya, batu karang itu adalah Kristus. Saat menghadapi masalah, datanglah kepada Tuhan lebih dulu, bukan kemudian mengandalkan kekuatan atau mengambil keputusan sendiri. Jadikan doa sebagai tempat pelindungan pertama.
bukan pilihan terakhir setelah kita kejedok terus, setelah kita akhirnya babak belur. Nah, orang yang dekat kepada Tuhan akan memiliki keamanan yang tidak diberikan oleh dunia. Saudara, kita tahu hari-hari ini di mana-mana ada banyak kabar yang menakutkan. Tetapi yuk kita belajar untuk kita berlindung kepada nama Tuhan. Amsal berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Pelindungan terbaik bukan tempat yang tinggi, bukan kekayaan kita, bukan pengalaman pendidikan kita, koneksi kita, kenalan kita, bukan. Tapi pelindungan terbaik adalah Tuhan yang maha tinggi. Amin. Saya juga mau bersaksi bagaimana saudaraku kami tahun lalu ya kita bersyukur 2025 Tuhan memberi mujizat. Kita di Philadelphia BMC berhasil mendapat gedung baru yang kedua. Dan itu karena mujizat Tuhan. Harga ekstrim murah di masa ekonomi lagi lesu dan juga Tuhan campur tangan, semuanya berjalan lancar. Tapi ternyata hampir setahun kita punya pergumulan yang lain, yaitu kita mau renovasi, lalu kita mengurus izin renovasi ke City Hall, ke LNI, License and Inspection. Anda tahu di pingpong sana, pingpong sini. Ya, saya dengan istri, dengan tim, sampai saudaraku sepertinya seolah-olah putus asa. Kita ini kayaknya dikerjain, saudara ya. Padahal mau membangun gereja, kok malah dipingpong sana, pingpong sini. Bayangin, saya dengan istri beberapa kali, entah sudah 10 kali lebih, buat appointment turun ke City Hall, ya janjian ketemu orangnya, nggak taunya orangnya nggak datang, ya kan, sudah pergi. Bahkan sampai kemudian yang terakhir sudah dapat appointment untuk virtual meeting dengan general kontraktor dan arsitek kita dan juga pihak LNI. Dan ternyata, saudara sekalian, kita udah 15 menit sebelum jamnya, kita udah siap, sampai 1 jam lebih lewat, nggak muncul-muncul orangnya, saudara tahu. Waduh, secara manusia, wah kok gini ya. Tapi saya belajar, Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau. Ya, kenapa? Karena saya juga sempat dikenalin dengan seorang politician yang ada di kota Philadelphia. Dan waktu ketemu, saya tunjukkan gambar, kita butuh begini-begini. Dia berkata, oh tenang, Pastor, kita bisa tolongin dengan jalur khusus. Ya, tetapi ya ujung-ujungnya minta ini. Tapi ketika dia minta ini, saya bilang, oke, coba kita runding dulu ya. Doa ndak sejahtera. Kita kan gereja, nggak mau main suap, tapi kita mau main jujur. Udah, kita ambil lagi gambar renovasi dari dia dan sebagainya. Orangnya dikit marah, nggak pusing. Yang penting kita mau tetap ya mengandalkan Tuhan. Anda tahu ketika akhirnya virtual meeting nggak datang, besoknya Tuhan kasih hikmat. Udah, buat appointment lagi datang. Saya datang dengan istri ke Sitio lagi, ya Tuhan campur tangan. Yang nemui kami ternyata supervisornya. Kita ngomong ini ada bukti, kita sudah dapat virtual conference, tapi enggak taunya sampai 1 jam lewat kok nggak muncul-muncul. Wah, rupanya supervisornya malu, langsung email orang tersebut dimarah-marahin, saudaraku. Ya, berapa hari kemudian, justru orang itu yang ngejar kita ngasih janjian virtual meeting baru lagi. Dan pada waktu ketika kita lihat tanggalnya, waduh jamnya kita lagi terbang dari JFK menuju LAX lanjut ke Jepang. Saya bilang sama tim, wah kalian yang menghadapi ya, kita akan dukung dari udara dalam doa. Begitu mendarat di LAX, saya tanya gimana kabarnya? Puji Tuhan Pastor, semuanya oke. Karena tadinya ada 7 penolakan, salah satunya mereka minta supaya gedung itu dipasang fire sprinkle alarm dari basement lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan itu minimal 250.000 US dollar sendiri. Dan kalau saluran air dari City Hall, dari pipa dari jalan itu kecil, ya harus buat pipa baru lagi, itu bisa 50.000 sendiri. Waduh, saya berkata, kan kita bukan big project bongkar konstruksinya, hanya kosmetik dan sebagainya. Dan akhirnya, puji Tuhan, kita disetujui tanpa harus pasang fire sprinkle alarm. Ya, jadi saudara-saudara, kita belajar, terkadang sepertinya jalan buntu. Tapi jadikan Tuhan sebagai pelindungan kita. Andalannya bukan manusia, andalannya pada Tuhan. Dan nanti lihat, Tuhan akan buka jalan
tepat pada waktunya. Ya, doakan nanti mulai September, mulai renovasi, mungkin 4 bulan akan selesai, sehingga nanti ibadah youth kita akan pindah ke sana, dan kita juga akan buka kebaktian bahasa Inggris untuk dewasa, dan juga etnis, mungkin Chinese Mandarin service, atau Spanish service, ya kita terus doa, yang itu yang Tuhan beri visi, ya. Jadi, yuk kita belajar, seperti pelanduk, ya binatang yang lemah, tapi punya sebuah pilihan, punya fondasi yang kuat, dan juga mengakui kelemahannya, dan juga bersandar pada gunung batu, tempat dia berlari. Yang ketiga sekarang, apa yang kita bisa belajar dari belalang? Dikatakan belalang, ya bisa dimunculkan, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Saudara, dari belalang kita belajar bijak dalam disiplin. Tanpa pemimpin yang terlihat, belalang tetap bergerak dengan tertib dan disiplin. Nah, kita harus belajar yuk jadi orang yang disiplin. Belajar on time, tepat waktu. Bisa dipercaya apa yang kita omongin, ya kan? Tepat janji. Nah, tetap bekerja meskipun tidak diawasi. Punya integritas. Dan disiplin ini penting. Kenapa? Karena akan membuat saudara akan menjadi problem solver. Karena karakter terlihat ketika tidak ada yang mengawasi. Lalu juga dari belalang kita bisa belajar bijak dalam kesatuan. Belalang bergerak dalam satu kelompok. Nah, ini kita harus belajar tinggalkan ego kita. Tinggalkan semua gengsi, luka, ya pahit, bangun kerjasama dalam keluarga, gereja, dan tim. Lalu juga kesatuan akan menghasilkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada kemampuan kita pribadi. Karena orang hebat memenangkan pertandingan, tetapi tim yang bersatu memenangkan peperangan. Yang berikutnya, dari belalang kita belajar bijak mengejar tujuan. Belalang ada purpose yang jelas, ada goal, ada target yang jelas. Belalang terus bergerak menuju tujuan yang sama. Jangan kita kemudian tidak punya prioritas yang jelas. Fokus apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Yang terakhir, yang keempat, kepada binatang cicak. Ya, ada yang nyanyi, ya ada anak kecil di sekolah nyanyi cicak-cicak di dinding, ya gurunya teriak kurang besar, ya. Lalu kemudian kadal-kadal di dinding, sudah itu kurang besar, ya. Oh, buaya di dinding, sudah itu. Padahal maksudnya suaranya kurang besar, bukan binatang, ya, sudah ya. Nah, cicak dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi juga ada di istana-istana raja. Nah, cicak itu mengajar kita apa? Bijak beradaptasi. Cicak dapat hidup di mana saja. Yuk kita belajar bisa cepat beradaptasi. Karena orang sukses adalah orang yang cepat bisa beradaptasi dengan situasi, lingkungan, dan kondisi apapun. Mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan nilai-nilai kebenaran. Fleksibel menghadapi perubahan, tapi tetap punya prinsip yang benar, ya. Dan jangan mudah mengeluh ketika keadaan berubah. Apalagi cicak. Cicak juga bijak memanfaatkan kesempatan. Walaupun kecil, cicak bisa masuk ke istana raja. Jangan remehkan peluang-peluang kecil. Kesempatan besar sering dimulai dari pintu-pintu yang kecil. Dan kesetiaan dalam perkara kecil akan membuka perkara-perkara yang besar. Dan yang terakhir, dari cicak kita bisa belajar bijak bertahan. Cicak mampu bertahan menghadapi berbagai lingkungan. Bahkan Anda tahu kan, kalau ada serangan, maka cicak itu rela melepas ekornya, bergerak, jatuh, dipikir lawan itu adalah cicaknya. Cicaknya padahal badannya langsung kabur menyelamatkan diri. Nah, ini bicara betul-betul bisa bertahan, ulet tangguh, jangan mudah menyerah waktu menghadapi tekanan, miliki daya tahan rohani, daya tahan mental, dan emosional. Dan orang yang bertahan akan menjadi orang yang berhasil. Jadi, itulah ringkasan daripada binatang semut, binatang pelanduk, dan juga binatang, saudaraku,
belalang dan juga binatang cicak. Yuk kita belajar untuk kita menjadi orang-orang yang terus menjadi problem solver, belajar dari semut, pelanduk, belalang, dan cicak.